Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Jamaah ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Tak lupa mari senantiasa kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk nikmat ini, dan mari gunakan nikmat ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya kegiatan seperti ini, ya. Terkhusus kepada tuan rumah Mas Muhammad Soleh. Mas Muhammad Soleh. Pundi Mas Muhammad Soleh? Oh nggih. Mas Muhammad Soleh. Semoga Allah memberkati, memberikan barokahnya kepada keluarga panjenengan dan juga kepada kita semuanya, dan istiqomah dalam memegang agama ini. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, masih dalam bab yang ke-8. Bab ke-8. Pada pertemuan yang lalu kita telah melewati kaidah yang pertama, yakni kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan telah kita bahas, dan sekarang kita akan lanjutkan di kaidah yang kedua, yaitu kaidah di dalam manhaj salaf, ya. Saya ulangi lagi, ya, sebelum kita selesai dari kitab ini, manhaj salaf tidak mewakili organisasi apapun, tidak mewakili radio manapun, siapapun, apapun judul yayasan, radio, channel YouTube, channel apa itu, selama apapun namanya, kalau walaupun tidak dinamai manhaj salaf, selama dia di atas akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia teranggap, ya. Jadi tidak pembatasan hanya sekedar merek atau brand, tapi bagaimana pengamalan. Al-ibratu bil haqiqah, al-ibratu bil haqaiq. Al-ibratu bil haqaiq. Yang bisa dijadikan pelajaran ialah hakikatnya, bukan sekedar penamaan. Betapa banyak orang-orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, kan tetapi amalannya jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kaidah yang kedua, qaidatun fil ibadat. Qaidatun fil ibadat. Kaidah dalam beribadah. Kaidah dalam beribadah ialah tauqifiyah. Tauqifiyah. Tauqi. Tidak taufikiyah, tapi tauqi. Ada tauqifiyah, ada taufikiyah. Taufik kan hidayah. Tauqifiyah itu berhenti. Berhenti. Ya. Kenapa? Karena hukum asal dalam ibadah. Kalau dimaksudkan ibadah dalam kitab-kitab seperti ini ialah tentu ibadah mahdhuf. Ibadah mahdhuf, ibadah yang khusus, takarrub kepada Allah Ta'ala secara khusus, dia namanya ibadah. Misal sholat, misal haji, ya. Misal ritual zikir tertentu, doa tertentu, ya. Maka ini namanya ibadah mahdhuf. Dan dikeluarkan dari istilah ibadah mahdhuf ialah bentuk-bentuk muamalah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga, istri, anak. Ini tidak masuk dalam cakupan ini. Maka hukum asal tauqifiyah berhenti. Apa maknanya berhenti? Ialah dia berhenti, tidak mengamalkan sampai ada dalil yang memerintahkan, ya. Ataupun dia meninggalkan sesuatu selama memang apa? Ada dalil yang melarangnya dari sisi ibadah, ya, dari sisi ibadah mahdhuf tadi, ya. Al aslu fil ibadah at-tahrim, ya. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu ialah tidak boleh sampai ada dalil. Dan hukum asal dalam al-aslu fi
fitunya, hukum asal dalam masalah keduniaan ialah hukum asalnya al-ibahah, boleh. Wis apa oleh. Ya, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Maka hukum asal dunia jangan ditanya dalilnya, tapi tanya haramnya mana. Jangan diwalik, kalau diwalik bahaya. Ya, kalau diwalik bahaya, mumet. Yakin mumet. Ora gelem mangani Pak Pitik lagi enek dalil sing bingung lah kene. Enggak usah tanya dalil selama enggak ada yang haram. Misal daging mayit, bangkai, daging babi atau hewan yang muftaris, tuan buas ya. Maka itu semuanya haram. Kalau nggak disebutkan ya udah. Ya. Ada subhat begini. Dia masukkan, dia wali. Ibadah itu ya bebas. Ya, selama nggak ada larangannya. Ini contoh sing diwalik. Memang memari mumet, tapi iki ben tak jak mumet sisan. Misal dicontohkan dulu para sahabat. Bilal bin Rabah itu nggak diajari Nabi loh. Nabi sholat 2 rakaat. Ya. Nabi tanya, sesungguhnya aku mendengar suara terompahmu di surga. Amalan apa yang kamu kerjakan? Lalu Bilal bin Rabah mengatakan, tidaklah aku setiap selesai wudhu kemudian aku sholat 2 rakaat. Terus dai yang menyerukan ini katanya ini dalil bahwasanya Nabi nggak tahu kalau ternyata Bilal punya ijtihad. Bilal punya amalan yang di luar perintah Nabi dan itu dibolehkan. Jawabannya 2. Sisi yang pertama, ini belum berhenti atau masih ada fase wahyu. Masih ada fase wahyu. Ya. Yakni ketika belum turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum hingga akhir. Artinya ini masih hukum dalam syariat Islam itu masih bisa berubah. Bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berubah bentuknya. Ya, yang dulu ini haram menjadi makruh, yang dulu makruh menjadi haram, yang dulu boleh menjadi haram, yang haram menjadi boleh. Karena apa? Masa wahyu. Dulu khamar awal-awal tidak haram. Zamannya Nabi. Ada 3 fase, ya, disebutkan haram, kemudian disebutkan itu ada manfaatnya tapi lebih banyak mudorotnya, sampai terakhir disebutkan apa? Itu khabis. Tadi di ayat ini disebutkan Mas coba. Nah, ketika sudah wahyu itu selesai dengan turunnya ayat surat Al-Maidah ayat 3 tadi, maka selesai sudah. Dan Bilal ketika itu andai kan dia benar Nabi nggak tahu, dan itu akhirnya ditakrir oleh Nabi, akhirnya dibenarkan. Kalau Nabi tidak mengtakdir, tidak mengiyakan, ya jadi nggak boleh. Tapi karena Nabi mentakdir, maka jadilah itu amalan namanya sholat sunnah wudhu 2 rakaat setiap selesai sholat. Bantahan yang kedua ialah Nabi itu tahu. Nabi tanya bukan karena nggak tahu, tapi ingin mengajarkan kepada sahabat yang hadir di situ selain Bilal. Napa yo enek wong wis ngerti kok tekok. Yo enek hadis Jibril. Jibril itu tanya, akhirnya anil Islam, iman, ihsan. Nabi tanya, Nabi jawab, malah Jibril bilang apa? Sodakta. Yang hadir di situ yo bingung, pelenggang-pelenggong. Iki jane piye Nabi kok dibedheki. Lah iya wong tekok dijawab, dia responnya apa? Sodakta, Anda benar kan? Dia tahu ya aslinya. Tapi faedah, ibrah yang bisa diambil dari hadis ini atau dalil Bilal tadi sholat tadi ialah sekedar apa? Nabi ingin memberitahu kalau Bilal punya amalan ini. Artinya amalan Bilal ini sing ngajari sapa? Sing ngajari ya Nabi. Gitu loh. Jadi dua bantahan, dua sisi itu dari bantahannya. Lebih gampang. Tapi kalau jenengan wali ibadah ki pokoke oleh kabeh selama enggak ada dari melarang. Wah akhirnya ibadah rono-rono. Ibadah engko enek nyanyine, ibadah enek ikine. Pokoke di modif kayak sepeda motor. Jenisnya akeh ibadah. Nanti ketika ditanya mana dalilnya kan enggak ada yang melarang. Akhirnya timbullah banyak apa? Kebid'ahan. Hancur agama kalau seperti itu. Ya. Dimodif. Ya. Ayatnya ialah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Ini namanya ayatul mihnah, ayat ujian kepada kaum muslimin.
ujian seperti apa ia mencintai Allah, ya, diuji kecintaannya. Maka kata Allah berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi bagaimana cara beribadahnya, bukan cara dunianya. Ya, bukan cara dunianya. Ya. Maka segala bentuk apa yang ada di zaman Nabi yang sifatnya bukan ibadah, ini dirojihkan oleh Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin dan pengajar di Masjid Haram Syekh Hasan Al-Bukhari, ya, bahwasanya segala bentuk apa yang digunakan oleh Nabi dalam hal dunia ini bukan sampai derajat sunnah. Misal seseorang pakai gamis seperti ini, tidak sampai derajat sunnah. Misal Nabi memang kebiasaannya rambutnya panjang segini. Kalau ada orang sekarang memanjangkan, ini tidak sampai derajat sunnah. Karena apa? Karena memang di zaman itu kebiasaan lelaki di zamannya Nabi memang kebanyakan gondrong seperti itu. Makanya kalau ada orang gondrong, maka dia tidak sampai derajat sunnah. Tidak sampai derajat sunnah. Ya. Berbeda dengan hal-hal yang lainnya. Ya. Meskipun ini ada sebagian pendapat para ulama ahli hadis yang mengatakan kalau dalam rangka dia mencintai Nabi, dia dapat pahalanya. Tapi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Tapi artinya saya nggak melarang orang mau gondrong atau seseorang berpakaian gamis, tidak. Tapi yang ingin saya tekankan, Anda yang gondrong, Anda yang pakai gamis, jangan menyalahkan orang yang nggak gondrong, jangan menyalahkan orang yang pakai kuku, gitu, ya. Penting sholat ora udo ngono wae, ya. Fattabi'uni, maka ikutiku. Ikuti Nabi cara beribadahnya. Apa dalilnya? Khudu anni manasikakum. Ambillah cara dariku, cara manasik kalian. Ya, contoh manasik. Padahal Nabi haji berapa kali seumur hidup? Baru sekali. Nabi haji habis sekali, dan haji yang pertama dan haji yang terakhir. Ya. Tapi kita berterima kasih kepada para ulama fikih yang mereka mengumpulkan jadi satu bab haji jadi jelas. Kita berterima kasih kepada para ulama hadis yang mengumpulkan merekam hadis tentang bagaimana manasik beliau bisa terekam sampai sekarang, sehingga kita bisa mengamalkan haji sesuai tuntunan, ya, padahal haji sekali, ya. Artinya para ulama itu bersikeras, ya, bekerja keras dalam rangka apa? Mengumpulkan ilmu dan menyampaikannya. Maka ilmu ini bersanad, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku bagaimana aku salat. Kalau Nabi kalau salat sedekap bagaimana, mengangkat takbiratul ihram seperti apa, cara rukuknya seperti apa. Ya kalau ditanya pernah lihat, ya nggak pernah lihat karena kita hidup di jauh dari zaman Nabi. Nah, lanjutkan kok ngertos karena kita belajar, karena itu direkam dalam kitab-kitab hadis, Ashabus Sunan, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, sehingga kita bisa paham, ya. Maka kalau dibandingkan agama kita dengan agama non-Islam, agama apa itu jauh, sangat jauh, ya. Maka sungguh bodoh, sungguh aneh bin ajaib orang-orang liberal yang mencoba memasarkan, menyamakan agama selain Islam dengan Islam, ya. Padahal dianya Islam. Kalau kita mengikuti Nabi, itu membuktikan bahwasanya kita mencintai Allah, dan Allah mengatakan apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat yang berikutnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu disifati mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal tinggal di dalam surga tersebut. Wa dzalikal fauzul adzim, dan ini merupakan kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Ya, ini seseorang ketika masuk surga itu kemenang, ya. Menang itu. Semoga kita semua bisa menang nanti, ya.
Maka segala sesuatu yang Nabi, yang para sahabat tidak menganggapnya ibadah, maka selamanya itu bukan ibadah. Yang kedua, segala sesuatu yang tidak dikiaskan dengan dalil Quran dan Sunnah, dan tidak ada ulama yang berpendapat, yakni ulama yang muktabar, ulama yang diakui keilmuannya, yang mereka mampu beristihad bahwasanya ini dikiaskan dengan dalil Quran dan Sunnah, ya. Selama itu tidak dianggap sebagai ibadah, selamanya itu bukan ibadah. Kalau Anda menganggapnya ibadah, ya, hanya sekedar prasangka, hanya sekedar mbahku yo ngene, maka Anda tersesat sejauh-jauhnya. Ya. Sing genah-genah akal dalile wae ora tau sinau kok golek-golek. Segala sesuatu yang dianggap Nabi, dianggap para sahabat itu menganggap itu ada nilai karomahnya, ada nilai keberkahannya, maka ikuti, itu ada keberkahannya. Tapi kalau Anda menganggap segala sesuatu itu yang sebenarnya nggak ada barokahnya, tapi Anda melebih-lebihkan, namanya apa itu? Gulu, yakni berlebihan dalam beragama. Halakal mutanatiun. Celaka binasa orang-orang yang berlebihan dalam beragamanya. Ya, berlebihan banyak sifatnya, berlebihan dalam hal memuja para wali sampai kuburan mereka disembah. Ya, beda ziarah dengan disembah itu beda. Kalau ziarah jangan hadir di situ mendoakan. Tapi ketika Anda sudah mengusap-ngusap nisan wali tersebut, kemudian Anda minta beristighosah kepada itu sudah namanya sampai derajat penyembahan. Ya. Misal ini contoh. Dalam riwayat dalam kedua sahih, yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Umar bin Khattab pernah mengatakan, pernah mencium Hajar Aswad sambil mengatakan begini, inilah a'lamu annaka hajarun. Sungguh aku benar-benar tahu kamu itu cuma batu. Ya. La tadurru wala tanfa, yang tidak bisa memberi yang tidak bisa menahan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabaltuka. Seandainya saya tidak pernah, ya, melihat Nabi SAW itu menciummu, sungguh aku nggak akan menciummu. Jadi Umar mencium itu hanya sekedar apa? Mencontoh Nabi. Ketika itu ada barokah, maka butuh dalil untuk kita tahu apakah itu barokah atau tidak. Apa benda yang barokah, apa yang benar-benar itu barokah secara dalil. Misal contoh air Zam-Zam, butuh dalil karena ada dalilnya. Hajar Aswad ini, kalau Anda menganggap batu ake embahin jenengan sing pemati itu ada karomahnya, butuh dalil, ya. Termasuk jazatnya Nabi ketika masih hidup itu ada keberkahannya. Jadi banyak ya sahabat itu bekas air liurnya Nabi wudu berkumur-kumur itu airnya ditampani karena apa? Ada barokah, ya. Keringat Nabi itu ada keberkahannya, ya. Segala sesuatu yang diusap sama Nabi itu jadi barokah, ya. Ketika di peperangan atau ketika menggali Khandaq itu Nabi itu cuma apa? Dari jari jemari itu apa? Ada memancar air untuk minum para sahabat, ya. Ada kambing itu sebenarnya udah nggak bisa keluar susunya, ya. Sama Nabi didoakan, dipersama tangannya Nabi keluar susu sampai gelegean kuabeh para sahabat. Padahal itu kambing udah mandul harusnya. Karena ada keberkahan, ya. Jangan dikiaskan dengan kiai Anda, dengan Habib Anda, ya. Soalaman ngasih diulak walik. Banyu juga minta ini didongakne, Dip. Dia minum itu, ya. Kalau dia mendoakan di ruqyah, oke, itu boleh. Tapi kalau sisa terus itu ya berlebihan. Tapi kalau dalam rangka ikhtiram, dalam rangka menghormati, itu masih boleh, ya. Salaman itu dalam rangka memang menghormati, ya. Dan menghormati itu sendiri ada keberkahannya. Beda loh, ya. Keberkahan dari zatnya sendiri atau dalam rangka dia, karena segala bentuk kebaikan itu apa? Mengandung keberkahan. Hampir mirip tapi tidak sama. Hati-hati, ya.
Termasuk birrul walidain itu ada keberkahannya, nggih. Birrul walidain itu ada keberkahannya. Tapi jenengan keringet ibu jangan dilatih ya ora enek keberkahane. Enggak manfaat. Nah, sing manfaat jenengan mijet ibuke iki manfaat, Oh, rambut ibu jenengan diaduk karo wedang ben barokah, ini beda. Ya, harus membedakan keduanya ini. Udah, kita masuk yang ketiga, ya. Yakni kaidah yang ketiga fi anna madaruddini 'alal ilmi nafi' wal ilmi shalih. Ya. Jadi agama Islam itu berporos dari dua hal, ya. Yakni ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kalau nggak salah Hasan Al-Basri ya mentafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang ada dalam surat Al-Baqarah, ya. Rabbana atina, ya Rabbku, ya Rabb kami, Tuhan kami apa? Datangkan kepada kami kebaikan. Ya. Fid dunya hasanah. Datangkan kepada kami kebaikan di dunia. Beliau mentafsirkan kebaikan di dunia ialah ilmu bermanfaat, ilmu nafi' dan amal soleh. Ya. Jadi kalau jenengan di dunia itu belas ra duwe ilmu, belas ra amal, ra berkah. Belas niku saestu. Islam salat ra tau, ngaji ra tau, ada di apa? Itu ditegur sama Allah apa? Kal anham balhum adol. Kaya hewan ternak. Mangan suket, nelek, kawin, wis ngono mendina ngono iki. Menungso nek ngono wis padha. Ya. Tapi ketika manusia itu mau beriman, beramal soleh, mempelajari ilmu, talabul ilmi, dia menjadi mulia. Lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Kalau dia orang yang seperti itu, ya. Maka tak heran ketika Nabi Adam alaihissalam ketika awal diciptakan disuruh sujud. Siapa? Malaikat dan iblis. Kenapa? Karena Adam memiliki derajat yang lebih utama. Manusia memiliki derajat yang lebih utama dibandingkan mereka. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat, yakni apa? Surga. Dalam kitab ini disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wasolahu munhasirun fi nau'ain, ya. Jadi kesolehan seseorang itu berporos dari dua hal, ya. Fil ilmi nafi' wal amali sholih. Ini jadi ini judul ini sebenarnya apa? Dari perkataannya Ibnu Taimiyah, ya. Waqad ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala ya telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhali dalika, ya. Ya, nabi yang paling afdal dalam rangka apa? Menunaikan dua hal tadi. Wa huwa al-hadiyyu wa dinul haq, ya. Liyudhhiru 'ala dini kulli, ya. Ini misal seperti apa? Dalam surat As-Saff, ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walladzi Allah, ya, dialah Allah yang mengutus rasulnya Muhammad bil huda, dengan huda. Huda itu ialah apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Wa dinil haq, yakni amal soleh. Din haq itu amal soleh. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk supaya agama Islam ini memenangkan di atas segala agama, ya, dari seluruh agama, memenangkan. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak suka tentang kejayaan Islam ini. Maka ini tidak heran, ya, orang-orang yang fitrahnya masih lurus sekalipun dia kafir, dia tetap akan membela Palestina di kondisi seperti ini, ya. Sekalipun orang kafir, kalau dia masih punya fitrah yang baik, ya, karena orang kafir itu juga bertingkat-tingkat. Kadang agama mereka cuma KTP, ya. Harusnya di Inggris itu banyak orang yang agamanya Kristen, tapi enak mingguan nang gereja, malah ndelok Liga Inggris, iya. Kalah sama orang Islam yang di London, ya. Salat Id mereka nang Stamford Bridge loh, ya. Kalah jenengan. Iki lapangane wong kafir nggo salat Id. Lapangane wong Indonesia nggo dangdut pas kampanye. Asolole. Nah, billah min dalika.
Kadang kita itu malah kalah ya karo wong sana itu. Islamnya yo lagi wae. Kita itu asli Islam cenger ceprot Islam, tapi ya seperti ini kualitasnya. Ya. Ini sebagai ya, penyemangat kita aja ya. Jangan kalah dengan orang-orang mu'alaf di barat itu. Mu'alaf di barat itu setahun hafal Quran loh. Nah, dhewe setahun Iqra 3. Karena enggak mentarget. Yakin aku ngene wis. Aku ora arep nagih jenengan belajar bahasa Arab. Waduh, kaduan. Iso maca Quran ngono wae lah. Dengan baik dan benar, ditarget ya. Terutama jenengan yang sudah punya anak. Ya. Anak umur lulus SD harus sudah bisa membaca Quran dengan baik. Harus sudah bisa ngimami dan patut ngimami. Patut ngimami pun bisa diterjemani lah. Ora hae. Maksudnya ki yo cetha bacane minak ngono ya. Ora dadi rasan-rasan. Ditarget. Bagaimana anak itu bisa cepat. Orang yang ngajar cari privat. Arep daftar universitas, arep golek sekolah favorit bae, direwangi apa? Oh ki kelemahane nang matematika, golek les guru matematika. Tapi kalau masa surga kita kayak rada anu ya. Ketoke rada ora anu. Ora tertarik ketoke ya. Mong kono nang kene ora. Ya, kene ora. Ora sithik. Ndak bertanda. Ya bertanda. Ini semoga ya kita ini di pengingat. Ojo nesu lho, kula ngeten iki. Ojo nesu. Iki tak nggo aku barang. Tenang wae. Ya. Ini kaidah yang kedua, ya. Ilmu dan amal soleh. Orang punya ilmu tapi gak beramal seperti orang Yahudi. Ya, makanya dalam ayat Al-Fatihah apa itu? Ghairil maghdub. Bukanlah orang yang maghdub, yang dilaknat, yang dimurka. Kenapa? Punya ilmu tapi untuk berbuat jahat, tidak untuk diamalkan. Pinter, memang ya. Orang Yahudi itu pinter, kita akui. Sampai sekarang tuh mereka otaknya di atas rata-rata. Sudah pernah saya sampaikan ya, orang Yahudi itu nggak mau nyebar ke agama, nggak mau. Mereka itu khusus terah, bangga dengan terahnya. Beda orang Nasrani itu mereka merangkul, memperbanyak jumlah. Orang Yahudi itu Anda itu dianggap hina. Kita dianggap mungkin hewan lah istilah mungkin. Ya. Makanya Adolf Hitler itu sangat benci dengan orang Yahudi. Digenosida dulu. Dibantai habis orang Yahudi itu. Karena apa? Adolf Hitler paham sejarah Yahudi itu seperti apa. Ketika dia datang di satu negara pasti dia menggerogoti. Ya. Menggerogoti secara sadar ataupun tak sadar sampai akhirnya nanti negaranya dikuasai. Seperti Amerika sekarang. Mayoritas parlemennya mereka itu yang menjabat siapa? Orang-orang Yahudi. PBB, makanya iki enek kondangan royokan apa? Mateni wong besar-besaran ya. Jenenge apa nek? Kenduri apa? Nggo apa jenenge? Nggo kondangan. Sekarang tuh Palestina nggo kondangan wong-wong iku. PBB menang wae. Ya. Menang wae. Ya wong-wonge dhewe kok. Wonge dheweke-dhewe. Ketika Ukraina ya jadi bulan-bulan orang Rusia, lihat di Liga Inggris itu enek seremonial apa berdoa asik kan pakai anu itu lambang Ukraina itu toh wis aneh-aneh wis lambang Ukraina terus lambang apa pelangi ya rasis yo mending ya ada ya. Tapi ketika ada pemain sepak bola ketika selebrasi gol itu ngene Palestina dicoret. Ini tadi baru baca saya Anwar El Ghosi. Saya nggak tahu pemain Belanda. Disik pemain West Ham Aston Villa. Aku seneng bal mas. Sekarang di FC Mainz. Dia dikeluarkan dari klubnya. Ya. Dikeluarkan. Pokoknya sing ada beberapa memang Jerman itu kebanyakan nggak seneng sama Islam. Jerman itu. Ini artinya standar ganda gitu jamaah. Standar ganda. Ketika Ukraina itu wonge dhewe kono itu diadakan seperti itu. Tapi ketika Palestina itu jadi korban sekarang apa? Seakan nggak boleh ikut berduka, nggak boleh. Ya karena mereka berpihak pada Yahudi. Ya, seperti itu. Tapi kalau Islam tenang nggak sampai seperti itu. Ya seperti itu mereka.
Ya. Ketika mereka minoritas di suatu negara, mereka ingin diberikan keadilan, diberikan suara, dikasihani. Tapi ketika mereka mayoritas di negara mereka, kita tidak sampai mati. Tidak dasi. Enggak enak aja nih. Ya. Nasallahu alaihi wasallam. Adapun orang Nasara, yakni mereka tidak berilmu tapi beramal, maka amalnya enggak amal soleh. Beramal tok tapi tidak soleh. Kenapa? Mereka beribadah di luar ilmu, tanpa ilmu. Nyanyi-nyanyi. Pokoknya perasaannya pilah, sing enak ya kita karo nyanyi lah. Ya seperti itu. Kalau ditanya dalilnya apa, yang penting perasaan. Itu agama perasaan. Maka dikatakan di Al-Fatihah, tidak pula orang yang dolin, orang yang sesat. Mila enek wong apa? Islam kok ibadahnya tiru-tiru, ya, pengen dikai nyanyi-nyanyi, yes, nurun yang mana? Padahal doanya setiap hari apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yakni para nabi dan para rasul, agamanya para rasul, orang-orang yang lurus. Bukan kelompok yang satu ataupun yang dua, yakni yang dimurkai karena tadi, yang dolin karena tadi. Lalu kaidah yang keempat. Kaidah mencegah mafasid, mencegah mudarat itu didahulukan dari mendapatkan manfaat. Ya. Mencegah mudarat itu didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Dan asas kaidah dalam syariat Islam itu ialah dua hal. Semua bentuk yang diperintahkan Nabi, Allah dan Rasulnya, yang dilarang itu pasti ada terkandung dua hal. Mendatangkan manfaat, mencegah mudarat. Kuncinya dua nih. Kalau ada makanan yang diharamkan, pasti itu dalam rangka apa? Untuk mencegah mudarat, untuk mendatangkan maslahat. Misal sholat pasti ada maslahatnya, nggak mungkin tidak. Ya. Kalau kita kencing disuruh duduk pasti ada maslahatnya, pasti untuk mencegah mudarat. Itu semua tanpa terkecuali. Baik itu bisa diteliti ataupun kita yang tidak sanggup meneliti atau belum sanggup. Karena akal manusia terbatas. Ya, terbatas. Wong sampai saiki rong iso lho ngerti rupane angin ya apa? Enggak bisa kan? Yang dhisik kan saiki sauri rupane abang, nek dikeroki rupane abang angin. Itu kan mau zaman dhisik ya. Itu kita roh seperti apa ya? Ruh manusia seperti apa? Kita yakin roh adalah kayak apa? Ya. Makanya kita dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang itu ateis. Mereka mainnya di situ, pakai akal untuk menggembosi agama kita. Ya. Kalau kita nggak punya ilmu ya domblong wae. Dalilnya mencegah mudarat itu ya. Ini tak kasih contoh bagus. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencela orang-orang atau jangan kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah. Jangan pula menyembah sesembahan selain Allah. Enggak boleh kita mencela. Lah jelek para atau sembahan selain Allah? Jelek tidak? Sembahan selain Allah jelek tidak? Jelek. Artinya sebenarnya nggak apa-apa, mau elek dia elek kan nggak masalah. Tapi tidak itu, artinya tidak itu yang diinginkan oleh Allah. Khawatir apa? Fayasubbullaha adawam bighairi ilmin. Khawatir nanti kalau mereka counter attack, genti balas, mereka mencela Allah, zat yang hak untuk disembah bighairi ilmin, tanpa ilmu, karena bodoh mereka. Yang ngasih rizki, yang ngasih istri cantik, yang ngasih anak banyak, yang ngasih hartanya banyak melimpah Allah, tapi nyembah Yesus, nyembah Buddha, Siwas. Jadi kita iya itu mungkar, tapi kita juga harus hati-hati ya. Lalu ada hadis Nabi, minal kabair, termasuk dosa besar, yakni satmur rajul walidayhi. Termasuk dosa besar ialah orang mencela, menghina orang tuanya sendiri. Gila. Maka para sahabat tanya,
Nggih napa enten ngoten niku Rasul. Wong mencela orang tuanya sendiri. Maka Nabi mengatakan ada ya. Ya subbu abar rajuli fayasubbu abahu. Ya. Alek menghina bapake Budi. Maka Budi otomatis bales menghina bapake Alek. Ya itu artinya kan balik. Ya. Walaupun bapake Budi aslinya elek tapi nanti kan dibales ya kan. Prakteknya ora percaya. Mbokmu elek, nek delok genti. Timbang mbokmu. Mesti seperti itu. Cilik artis tau dipraktek itu ya, sing guyu mesti tau praktek dhisik. Sampai baku hantam ya. Malah baku hantam. Kenapa? Awal dari yang tadi, yang keroknya. Asal kita diam udah selesai. Kalaupun padu jangan pakai lafaz bapak ibu. Pasti dia balesnya akan lebih mengerikan. Ya. Oke, tok dia gak seneng dia elek-elek Pak Ek, dicojal tenan. Ya seperti itu kita nggak boleh. Ya. Makanya hati-hati ya. Kayak saya itu kadang ada grup. Ini contoh aja. Harus peka jenengan. Grup namanya Manhaj Salaf. Isine ngelek-ngelek NU di pos. Padahal mayoritas untuk Indonesia itu orang NU. Apa jadinya? Jadinya Anda genti jadi bulan-bulanan masa. Ustadz-ustadz yang jenengan pengajiannya di stop karena ulah ini. Nah, ustadz itu ngati-ngati loh, nek ngisi tuh ngati-ngati tanam. Ya. Kalaupun membantah nggak pernah nyebut merek. Kalau kajian umum loh ya, nggak pernah. Lebih dia, kalaupun membantah dengan merek pasti dengan isti ilmiah, artikel. Ya, artinya bahkan saya jarang mendapati itu menggunakan kata-kata yang jelek. Kalaupun membantah dengan sopan. Ya. Mereka masih Islam loh ya. Ya. Gitu loh. Terkadang ini yang mencoret dakwah ini sebenarnya orang-orang jahil seperti ini. Pakai nama Manhaj Salafi. Isine oga ilmiah, pokoknya ngina tapi pakai cercaan. Cuma flyer robo. Orang mati kok 10 hari ikut agamanya siapa? Nenek moyang lu. Ini benar tapi ini nggak pas. Berbeda kalau jenengan bagaimana hukum lah artikel wis ini Pak. Nek kelas jenengan niku ora kuat gawe artikel gitu, kopas lah. Yo kopas artikel yang memang memuat itu. Nggak usah pakai ininya sendiri langsung membuat itu. Tapi memang kebanyakan orang-orang yang lagi awal ngaji, kenal hijrah seperti itu. Ya, apalagi darah muda. Kata Roma Irama. Darah muda, darahnya para remaja. Iso enak sing terusnya nek. Seperti 2 tahun yang lalu. Wong nyaduk sesajen nggak Gunung Bromo di video nih. Lah nggo apa? Ayo, saya heran loh. Arep nggo apa itu, Nek nyaduke oke, saya setuju. Di video nih itu loh. Tapi terkadang kita juga nggak boleh langsung suudzon. Bisa jadi iki wong sing nyaduk iki ya kongkonan. Iso. Seperti itu. Memang memframing. Makanya apa dunia ini apa fitnah. Akhir-akhir ini fitnah. Kata Nabi apa? Badiru bi a'mali fitanan. Ya. Bersegeralah kita dalam beramal. Karena apa? Banyaknya fitnah. Pagi hari orang itu muslim, sore kafir. Sore muslim, pagi kafir. Karena banyak fitnah seperti itu. Ya. Kenal ngaji. Iki piye aku malah bingung wis anu wae. Pindah channel wae tak nang Kristen wae. Nah, ya. Karena mumet ndase. Makanya juga harus selektif ya. Jadi milih ustadz itu juga harus selektif ya. Kalau ustadz itu banyak ngelek-ngelek tanpa hujah ya, itu tinggalkan. Kita bukan orang Arab ya. Artinya memang budaya kita itu membantah dengan santun ya. Di Indonesia ini kan goprak-gapruk jenengan iso mlebu penjara. Engko 10.000 materai minta maaf. Nek sing ngono sing isin sapa jenengan ki angkat.
makanya kalau kita kelasnya penuntut ilmu, belajar dulu ya. Masalah membantah biar para ustadz dan orang-orang yang memang punya ilmu ya, nyimak bro. Nyimak, pantau. Jenengan menyelamatkan diri ya, menjelekkan mereka itu ada manfaat, tapi mudaratnya lebih besar itu, maka tidak boleh ya. Misal kira ada sing pendapat TV haram enak ra mbok menawa nek RRI kan TV haram, RRI TV haram enak sing enak ra. Misal ya kita ganti channel, misal ada ganti channel ya, jadi TV haram nang omah bapak ibu kuwi salate telat gara-gara TV. Jenengan golek ganden atau palu wesi wopruki diar rampung masalah. TV ini 14 in, sesuk tuku piro 24 in, emper, kamar mandi, dapur, etan omah, KIKB nggo ngece jenengan seperti itu nggih. Makanya hati-hati ya, lebih baik kita edukasi masyarakat dulu baru kita ikut mengingkari ya. Jangan langsung ya. Meninggikan kuburan itu haram, jurnal sesuk ngojak sak bol pengajian ya ape dipuaprasi kuburan itu, wah sesuk jenengan mlebu penjara kabeh. Edukasi dulu, diterima alhamdulillah, enggak terima ya ora apa-apa, ora masalah. Yang penting keluarga kita dulu ya. Seperti itu. Jadi gampang. Kalau kita jalan gampang. Terakhir ya, kaidah yang terakhir, bahwasanya hukum usuliyah wal furu'iyah la tatimu ila bi umuri bi amroini ya. Jadi perkara-perkara hukum usul, dasar, landasan agama kita ataupun yang furu' ya. Ada dasar, ada yang furu', cabang. Cabangnya sing jelimet-jelimet lah, sing wangel. Pokok ya misalnya akidah-akidah yang dasar ya. Masalah terutama Syekh nanti membawa ke masalah takfir, pengkafiran, tabdi', pentabdian ahli bid'ah atau tidak, atau tafsik, menganggap orang itu fasik atau tidak ya. Itu semua harus terlengkapi dua hal ya. Wujudus surut wa wantifa'u mawani. Harus terpenuhi syarat-syaratnya, kalau dia kafir sudah pas penuh syarat-syaratnya terpenuhi dan terangkat penghalang-penghalangnya. Misal dia melakukan perbuatan kufur, ngapa? Sujud di depan kuburan. Sujud loh ya. Maka dia sudah terpenuhi syaratnya, tapi terangkat gak mawaniknya? Ternyata kita tanya, oh ternyata orangnya mendem, jadi gak sadar. Ya udah, jadi tidak terpenuhi syarat, tidak terangkat mawaniknya, maka dia tidak jadi kafir. Tapi sekali lagi ini ranahnya ranah orang khusus. Maka saya di sini tidak akan panjang lebar ya. Dan tidak semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah auto ahli bid'ah. Hati-hati. Ini yang mengatakan Ustadz Firanda. Tapi gara-gara Ustadz Firanda mengeluarkan statement ini, beliau dihajar habis-habisan. Ada sebagian ya, orang-orang dai di Makassar itu mencela Nabi, menjatuhkan bantah Ustadz Firanda gara-gara statement ini. Nek saya ya setuju perkataan Ustadz Firanda. Tidak semua orang yang melakukan kebid'ahan itu langsung ahli bid'ah. Karena bid'ah nanti ada apa istilahnya? Konsekuensinya. Nanti kebid'ahan yang sampai dia kufur atau tidak. Ya. Ada, karena apa? Ini sudah pernah kita bahas ya di Fadlul Islam. Ya, beda. Ahli bid'ah sama orang yang ikut-ikutan. Engko umpamane contoh saja lho nggih. Umpamane jenengan nganggep wong tahlilan kuwi bid'ah umpamane ya nggih. Sing melu bermelu jenengan al bid'ah. Ndak akeh al bid'ah nang Indonesia. Ya. Terus jenengan pakai qaul yang perkataan yang umum tentang perkataan para ulama dulu tentang al bid'ah. Ya. Duduk dengan kera anjing babi-babi itu lebih baik daripada duduk dengan al bid'ah. Wape di bid'ah niku gak dikonco dhewe. Bingung dhek. Sing salah atsare apa dhek mahamine? Genah sing salah dia maham ini. Demikian ya kaidah yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan mohon maaf.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi